18 Maret 1990, didirikannya American Express, sebuah film komedi berdasarkan kisah sejarah. America Express, kisah pengiriman paling ribut, paket, keledai, dan masalah awal. Tahun 1850, dunia pengiriman di Amerika masih kacau balau. Kirim surat, bisa nyasar ke kandang ayam. Kirim uang, bisa hilang di jalan. Kirim barang, bisa tiba di alamat yang belum dibangun. Nah, di tengah kekacauan ini ada 3 orang jenius atau sok jenius yang ingin mengubah segalanya. Henry Wells, William Fargo, dan John Butterfield. Mereka bukan saudara, tapi sama-sama punya mimpi besar dan kantong lumayan tebal. Dunia butuh sistem pengiriman yang cepat, aman, dan gak bikin orang nangis, kata Henry sambil menghindari lemparan sandal dari istrinya yang bosan dengar dia ngomongin bisnis. William setuju, tapi dia punya pertanyaan penting. Kita mulai dari mana? John yang selalu mikir out of the box, kadang terlalu out sampai keluar jalur, langsung nyeletuk. Dari tempat yang butuh kita, dan tempat itu adalah Buffalo. Buffalo, kota yang lebih sering dikunjungi badai salju daripada turis, menjadi markas pertama mereka. Mereka sepakat mendirikan perusahaan bernama American Express. Nama yang keren, padahal waktu itu belum ada yang ekspres di Amerika kecuali orang yang lari dari tagihan utang. Masalah pertama, transportasi. Kereta, masih jarang. Mobil, belum ada. Kuda, mahal. Akhirnya pilihan jatuh ke keledai. Keledai ini murah, kuat, dan kalau kita kasih nama keren, pelanggan nggak bakal sadar kalau mereka dapat paket dari binatang yang keras kepala, kata John sambil mengelus seekor keledai yang tampak kesal. Hari pertama pengiriman dimulai. Mereka mengangkut surat, uang, dan barang-barang berharga ke berbagai penjuru negara. Tapi ada satu hal yang mereka lupa. Keledai itu nggak ngerti alamat. Keledai pertama yang mereka namai Express One seharusnya mengantarkan paket ke New York. Tapi entah bagaimana dia malah muncul di Texas, di kandang ayam milik seorang petani yang marah karena tiba-tiba dapat paket berisi wig dan sepatu balet. Keledai kedua, Express Two, lebih parah. Dia seharusnya mengantar uang ke bank, tapi malah mampir ke warung kopi dan betah di sana. Dia cuma duduk-duduk sambil makan wortel pelanggan. Lapor seorang saksi mata. Hari ketiga mereka hampir bangkrut. Henry panik. Kita nggak bisa terus begini, kita butuh solusi. William setuju. Betul, kita harus pakai sesuatu yang lebih cerdas dari keledai. John menghela napas. Ya ampun, maksud kalian kuda? Ya, kuda. Mereka pun mengumpulkan uang terakhir mereka dan membeli kuda tercepat yang bisa mereka dapatkan. Tapi sayangnya, nama perusahaan mereka sudah terlanjur dikenal sebagai pengiriman pakai keledai. Penduduk mulai mengejek. American Express lebih cocok American keledai. Masalah baru muncul. Mereka harus meyakinkan pelanggan kalau layanan mereka bisa dipercaya. Lalu datanglah ide gila. Henry berdiri di tengah kota dan berteriak, siapapun yang butuh pengiriman cepat, coba layanan kami gratis hari ini. Seorang ibu langsung maju. Bisa antar sepatu ini ke anak saya di Albany dalam sehari. William menyanggupi, pasti bisa. John kaget. Albany jauh bro, tapi kita harus buktikan layanan kita, bisik William. Mereka memasang sepatu itu di kuda tercepat mereka dan kuda itu langsung lari ke arah yang salah. Orang-orang yang melihat langsung tertawa. Hahaha, kuda itu pergi ke arah barat, Albany di timur. Henry hampir pingsan. John mengusap wajah. Oke, kita harus kerja lebih keras. Mereka kembali ke kantor kecil mereka di Buffalo. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka menyusun ulang sistem, menyewa kurir manusia, bukan hanya keledai dan kuda, dan membuat aturan ketat. Kalau nggak sampai dalam waktu yang dijanjikan, uang kembali. Keesokan harinya, mereka bangun dengan tekad baru. William menggulung lengan bajunya. Ini hari pertama American Express yang sebenarnya. John mengangguk. Tapi tolong jangan pakai keledai lagi. Mereka pun memulai era baru pengiriman di Amerika. Tapi masalah sebenarnya baru saja dimulai. Kuda balap dan paket nyasar. Setelah insiden keledai dan kuda yang nyasar, Henry, William, dan John sadar. Mereka butuh sistem yang lebih rapi. Mereka mulai menetapkan aturan. 1. Jangan pakai keledai lagi.
2. Jangan pakai kuda yang hobi belok sendiri. 3. Pastikan kurir bisa baca peta. Tapi tetap saja, masalah terus datang. Hari pertama dengan sistem baru, seorang pelanggan marah-marah di depan kantor mereka. Kalian bilang paket saya bakal sampai kemarin, tapi sampai sekarang nggak ada. Henry berusaha menenangkan. Tuan, mohon maaf, boleh kami cek? Orang itu menyerahkan bukti pengiriman. William membaca alamatnya. Oh, ini harusnya ke Boston. Tiba-tiba John datang dengan wajah pucat. Guys, itu paket yang kuda kita bawa ke California. Mereka langsung panik. Boston ada di timur, California di barat. Beda hampir 4.000 km. Kenapa bisa sampai ke California? Tanya William. John menghela napas. Kurir kita dikejar anjing. Dia panik, naik kuda, dan kuda itu kebetulan kuda balap yang dulunya dipakai di Kentucky Derby. Dia lari terus sampai ke pantai barat. Pelanggan itu langsung menatap kosong. Jadi, paket saya dikejar anjing naik kuda balap dan sekarang ada di California? Ya, jawab Henry sambil tertawa canggung. Pelanggan itu menghela napas dalam-dalam, lalu bilang, Oke, tapi lain kali jangan pakai kuda yang lebih cepat dari akal sehat. Masalah kuda yang terlalu pintar. Belajar dari kesalahan, mereka mulai melatih kuda-kuda baru. Tapi tetap saja ada satu kuda yang bikin mereka pusing. Namanya Thunder. Thunder ini terlalu pintar. Dia bisa membuka gerbang sendiri, bisa kabur kalau enggak dikunci, bahkan bisa pura-pura sakit kalau malas kerja. Suatu hari, seorang kurir menyiapkan Thunder untuk pengiriman uang ke bank. Tapi begitu tiba di lokasi, Thunder malah lari ke arena pacuan kuda dan ikutan lomba. Yang lebih parah, dia menang lomba itu. Henry, William, dan John datang ke arena dengan muka bingung. Lihat Thunder lagi difoto sama wartawan dengan piala juara 1. John mengusap wajahnya. Kita nggak mungkin kerja begini terus. Kita butuh sistem yang nggak melibatkan kuda yang hobi kabur. Solusi, kantor cabang dan kurir manusia. Akhirnya, mereka mendirikan kantor cabang di berbagai kota dan merekrut lebih banyak kurir manusia. Ini langkah besar, karena sebelumnya kebanyakan kurir mereka adalah hewan berkaki 4 yang nggak bisa baca. Hari pertama dengan sistem baru, mereka menguji kurir terbaik mereka, Bill si pelari. Bill bisa lari sejauh 15 km tanpa berhenti. Dia tahu semua jalan pintas dan dia nggak pernah nyasar. Henry menyerahkan satu paket untuk diuji coba. Bill, kamu harus antar ini ke Albany sebelum matahari terbenam. Bill mengangguk dengan percaya diri, lalu langsung lari keluar tanpa naik kuda. William mengangkat alis. Dia lari pakai kaki sendiri. John mengangkat bahu. Namanya juga Bill si pelari. 2 jam kemudian, Bill kembali dengan paket yang sama. Henry panik. Bill, kenapa balik ke sini? Bill ngos-ngosan. Sumpah, gue lupa alamatnya. John menepuk jidat. Oke, kita masih perlu beberapa perbaikan. Akhirnya, mereka mulai menggunakan peta detail, kode pos, dan daftar alamat yang benar. Setelah sistem baru diterapkan, hasilnya mulai terlihat. Paket sampai lebih cepat, pelanggan puas, dan kuda-kuda mereka nggak lagi tiba-tiba menang pacuan kuda. Tapi, ternyata ada satu masalah baru yang lebih besar. Perampok, surat rahasia, dan masalah uang. Setelah sistem kurir manusia diterapkan, American Express mulai terkenal. Kini, mereka nggak cuma antar paket biasa, tapi juga uang, dokumen penting, dan surat-surat rahasia. Masalahnya, semakin terkenal mereka, semakin banyak orang yang pengen nyolong barang kiriman mereka. Masalah baru, perampok jalanan. Pada suatu sore yang damai, seorang kurir bernama Joe sedang mengantar uang untuk sebuah bank di New York. Dia naik kuda, bawa sekantong besar uang emas, dan baru sadar satu hal penting. Dia adalah target yang sempurna. Benar saja, di tengah jalan muncul sekelompok perampok bertopeng. Pemimpin perampok itu berteriak, "Berhenti di situ, serahkan kantong uang itu atau kami ambil dengan cara paksa." Joe berpikir cepat. Dia melihat sekeliling nggak ada bantuan. Dia cuma punya satu kesempatan untuk selamat, berpura-pura bodoh. Jadi dia malah ketawa. Kalian mau kantong ini? Hahaha, ini bukan uang bro, ini cuma sekantong batu. Perampok bingung, batu? Joe mengangguk serius. Ya, ini untuk eksperimen sains. Ini batu paling mahal di dunia, tapi nggak ada gunanya buat orang biasa.
Perampok mulai ragu. Joe lanjut, "Serius? Kalian nggak mau ambil ini? Kalian tahu kan apa yang terjadi sama orang yang pegang batu ini?" Perampok mulai panik. Apa yang terjadi? Joe merendahkan suara. 3 orang yang pegang ini sebelumnya jadi botak dalam seminggu. Semua perampok langsung melongo. Pemimpin mereka yang rambutnya masih tebal langsung ambil langkah mundur. "Bro, kita cabut, gua nggak mau ambil risiko." Dan begitu saja Joe lolos dari perampokan pertama dalam sejarah American Express. Masalah berikutnya, surat rahasia yang hilang. Selain uang, American Express juga mulai menangani pengiriman surat-surat rahasia untuk para pebisnis dan pemerintah. Suatu hari, William Fargo mendapat telepon panik dari seorang pelanggan. "Surat rahasia saya hilang. Itu sangat penting." Henry langsung menenangkan. "Jangan panik, kami akan lacak." Mereka menelusuri perjalanan surat itu. Seharusnya surat itu dikirim dari Boston ke Washington. Tapi setelah dicek, surat itu malah ada di sebuah restoran di Philadelphia. John pergi ke restoran itu untuk mengambilnya. Dia bertanya ke pelayan, "Bro, kenapa ada surat rahasia di sini?" Pelayan itu menjawab santai, "Oh, itu ada orang ninggalin di meja, dan bos restoran kita pikir itu menu baru." John membaca surat itu. Isinya penuh kode-kode aneh. Dia bertanya, "Serius? Ada yang pesan pakai ini?" Pelayan mengangguk. "Ya, kami pikir operasi rahasia Washington itu nama makanan baru. Jadi kami bikin menu spesial pakai nama itu." John langsung tepok jidat. "Oke, kita harus bikin sistem keamanan baru buat surat rahasia." Setelah kejadian ini, mereka mulai membungkus surat-surat rahasia dengan amplop ganda dan pakai kode khusus. Tapi masalah terbesar mereka belum selesai. Masalah terakhir, bank butuh jaminan. Karena American Express sering mengangkut uang, bank mulai bertanya-tanya, "Gimana kalau kalian kecolongan? Bisa ganti rugi nggak?" Henry, William, dan John mulai pusing. Mereka butuh jaminan keamanan, tapi juga butuh uang buat operasi harian. Solusi mereka membuat sistem asuransi pengiriman. Mereka mengumumkan, "Kalau uang atau paket kalian hilang dalam pengiriman, kami akan ganti rugi." Bank langsung setuju bekerja sama. John tersenyum. "Kita berhasil. Sekarang American Express nggak cuma perusahaan pengiriman, tapi juga bisa dipercaya." Henry dan William mengangguk. Tapi tiba-tiba pintu kantor mereka terbuka dan seorang pelanggan masuk dengan wajah bingung. "Permisi, saya mau klaim asuransi. Saya pesan topi dari Boston, tapi sampai di sini jadi wig." 3 pendiri American Express saling pandang. "Baiklah, mungkin kita masih harus memperbaiki beberapa hal." Revolusi pengiriman dan masa depan American Express setelah menghadapi perampokan, surat rahasia yang nyasar, dan pelanggan yang mengeluh soal topi berubah jadi wig, American Express makin kuat. Mereka sekarang bukan cuma perusahaan pengiriman, tapi juga penyedia layanan keuangan terbesar di Amerika. Namun, ada satu tantangan terakhir yang harus mereka hadapi. Bagaimana caranya bikin pengiriman lebih cepat dan lebih aman? Masalah terakhir, paket virus teknologi. Suatu hari, seorang pelanggan bernama Mr. Thompson datang ke kantor American Express dengan wajah frustrasi. "Dengar, aku suka layanan kalian, tapi aku butuh sesuatu yang lebih cepat. Aku kirim kontrak bisnis ke San Francisco minggu lalu dan sekarang baru nyampe Ohio. Bisnis nggak bisa jalan dengan kecepatan keledai." Henry, William, dan John saling pandang. Mereka harus menemukan solusi. John mengusulkan, "Gimana kalau kita bikin jalur khusus pengiriman cepat?" Henry setuju. "Bagus, kita bisa gunakan kereta api untuk paket tertentu. Tapi ada satu masalah. Kereta api waktu itu belum banyak dan sering mogok di tengah jalan." William menghela napas. "Oke, kita pakai rencana lain." Mereka mulai bereksperimen dengan berbagai cara. 1. Pengiriman malam hari. Ternyata nggak efisien. Kurir sering nyasar dan malah tidur di penginapan. 2. Kurir bersepeda. Efektif untuk kota kecil, tapi nggak bisa bawa paket besar. 3. Burung merpati. Gagal total. Surat mereka malah jatuh ke kandang sapi. Akhirnya, solusi terbaik datang dari kombinasi kereta api untuk pengiriman jarak jauh dan kurir kuda untuk daerah yang sulit dijangkau. Itu berhasil.